ngambil emping pedes manis gitu, enak banget. Video ini gue buat hari ini, gue bakal info ke sharing ke kalian terkait sistem kesehatan atau apa ya, kalau apa ya, gue mau ngomong apa ya. Gue tuh bener-bener baru sampai, jadi gue mau update kalian terkait informasi sistem kesehatan di Denmark, atau di Denmark lah ya, di sekitar tempat gue sekarang tinggal tuh. Jadi gue kebetulan hari ini itu tadi ke dokter untuk ngambil darah. Jadi kenapa gue ngambil darah? Karena gue tuh ada masalah sama hormon gitu, kayak apa sih, kayak hormonnya tuh selalu berubah-berubah, kayak sirkulasi untuk menstruation itu gue aneh deh, berantakan gitu. Jadi mereka bakal cek, dan tahun kemarin pun di bulan November atau Desember gue juga udah cek secara keseluruhan kesehatan, di scanning, terus di pap smear, dicek-cek itulah keorganan wanita, terus rahim, semua segala macam dicek, it's fine. Tapi mau make sure lagi, jadi memang kita rencana mau ada anak kedua gitu. Rencananya mudah-mudahan diberi sama Yang Maha Kuasa. Nah, jadi hari ini tadi gue ke dokter jam 2. Jadi kiri kanan, tadi di sini, sekarang di sini. Dan gue tuh namanya ngeliat jarum suntikan itu gue takut banget. Sama aja gue takut sama ngeliat kecoa Parno. Nah, gue mau update di sini. Jadi kalau misal kalian udah tinggal di sini, itu kalian pasti dan wajib ada namanya yellow card atau kartu kuning, atau bisa dibilang itu nomor induk ya, nomor induk warga di sini. Jadi selain dari resident permit, ID, terus izin tinggal, terus juga harus ada ID sini. Jadi satu ID itu tuh ada nomor induk kita, plus alamat rumah kita, plus juga itu semua terkait dokumentasi, paperwork, segala macam yang berkaitan dengan diri gue di sini itu ada tertera, itu otomatis di situ. Jadi kayak untuk ke bank itu mereka pasti tanya namanya kartu kuning itu. Terus ke dokter juga, jadi di kartu itu tuh sayangnya gue nggak bisa nunjukin ya, karena kan itu private ya, takut ada nomornya gitu kan. Jadi itu ada nomornya, terus di situ ada alamat rumah, plus komune itu apa ya, kota madya ya, kayak gitu ya. Jadi ada itu juga kota madya mana, dan alamat atau nama klinik terdekat atau di kampung atau di daerah setempat gitu. Jadi waktu kita pindah dari Unse ke sini, kita itu harus ganti. Nah, ada tadi gue ngambil video cuma sebentar, karena gue takut namanya ngambil video di sini tuh untuk apalagi ada kelihatan kayak fasilitas yang bener-bener fasilitas umum, tapi kayaknya nggak awam gitu untuk diambil foto atau video gitu kan. Terus juga kalau misalkan ada orang-orang gitu kan, biasanya nggak enak gitu kalau di sini tuh nggak kayak yang barbar gitu loh, kayak di Jakarta gitu kan, bisa ngambil seenaknya di toko, di supermarket. Gue tuh kalau ngambil video itu di supermarket maupun kayak di bus atau di kereta atau di fasilitas umum yang gue datengin, itu gue agak-agak parno sih, soalnya takut ganggu privasi mereka. Itu kita respect banget dan kita hargain itu banget gitu. Nah, jadi tadi gue datang jam 2, terus ngambil darahnya tuh ada 9 apa 10 botol kecil gitu untuk dites macem-macem. Nanti hasilnya akan dikabarin 2 hari lagi, atau kalau misalkan gue jatuhnya ini hari Jumat, misalkan hari Jumat, jadi akan ada di hari Rabu. Jadi weekend itu tidak dihitung.
kayak gitu. Nah di situ kita juga ada aplikasi, jadi itu wajib banget. Kalau untuk yang sekarang tuh wajib banget ada di aplikasi. Jadi kita nggak usah ribet di telepon atau kita nelfon. Jadi kita tinggal lihat aplikasi aja atau dari website namanya sunhealth.dico. Jadi kayak kesehatan.dico kayak gitulah bahasa Indonesianya. Jadi untuk masalah kesehatan di sini itu plus minus ya. Gue pernah bahas tahun kemarin apa 2 tahun lalu di vlog gue juga. Kita ngomong plusnya dulu aja ya. Plusnya yang pasti sih memang bagus, itu satu gratis ya, gratis. Terus penanganannya juga kalau emergency itu cepet banget. Itu untuk kesehatan yang untuk gen general ya, penyakit yang ini ya. Tapi kalau untuk kayak gigi, mata itu beda lagi, itu harus bayar. Kalau untuk yang umumnya itu kita gratis di sini gitu. Jadi enaknya gitu, gratis plusnya ya. Minusnya tetap dong ada minus. To be honest, berdasarkan pengalaman gua, suami gua, itu tuh buat apa ya? Menurut gua tuh gua kadang kesel. Kita tuh misalkan gue sakit nih hari ini, gue tuh nggak bisa datang tiba-tiba tuh gue langsung ke tok gitu kan ke resepsionnya, terus gue bilang oke gue mau ketemu dokter atau gue telepon gitu. Itu nggak bisa sayang, kita harus telepon hari ini, dan itu pun waktu teleponnya dari mulai jam 9 sampai dengan jam 11 diwaktuin. Nah kalau misalkan nih mereka bilang oh nggak bisa lo besok, dan besok pun belum tentu. Apalagi di aplikasi, memang ada aplikasi mempermudah sih, lebih bagus ya. Tapi kadang kita lihat cek tuh jadwal semua dokter yang ada di sini tuh sekitar ada 6 orang. Tapi kita cek itu kadang gue kayak kemarin tuh ada cuma untuk bulan depan dong. Ya masa iya gue sakit sekarang, makanya gue kadang tuh kalau misalnya gue telepon, gue tuh akut banget gitu. Gue mau datang, gue tuh masih kayak waktu itu gue tuh gatal-gatal badan gue kayak alergi gitu. Jadi nggak, mereka tuh oh nggak bisa gitu, resepsionnya bilang kayak gitu, nggak bisa. Nggak, gue tuh akut banget, gue tuh gatal banget, gue nggak tahan banget, gue malam nggak bisa tidur, gue bener-bener kayak keganggu banget gitu kan. Baru dikasih note sama dia, oh ini apa emergency gitu kan. Tapi kalau misalkan hal-hal yang kayak tiba-tiba nih, kayak waktu itu sih kayak muntah-muntah malam-malam gitu kan, gue panik nggak ada laki gue segala macam, gue bisa telepon yang emergency yang 24 jam atau gue telepon ambulan langsung. Gue kayak gitu sih, gue udah yang jalan keluarnya itu yang paling gue pikirin sekarang. Tapi sebenarnya itu ada emergency yang bisa kita telepon 24 jam, kita langsung ke sana. Dan masalahnya kan gue belum bisa nyetir, jadi ya paling kalau misalkan sampai kolaps banget sih, amit-amit coy gitu kan, itu telepon ambulans gitu. Itu sih minusnya. Tapi untuk plusnya sih banyak banget, memang sih lebih bagus. Mereka juga kayak oh bener-bener kayak details gitu. Tapi ya menurut gue kalau ya namanya orang lagi sakit ya, emosi kan, yang kayak apa sih, gue nggak bisa nunggu lagi gitu. Jadi kalau menurut gue tuh yang kayak ih ngapain sih gitu, gue nggak bisa nunggu gitu. Gue pengen datang tiba-tiba udah kelar gitu. Namanya sakit kan, kita nggak pernah ada yang tahu kapan dan harus gimana gitu. Mereka yang lebih profesional. Dan kayak case-nya laki gue yang tahun kemarin apa 2 tahun lalu gitu, 2 tahun lalu yang laki gue harus operasi, dan dia tuh ternyata harus nunggu 5 tahun lagi, gile. Dan juga ada pengalaman temen gue, anaknya sakit, terus kayak dia tuh yang harus nunggu untuk kayak dioperasi gitu. Memang nggak emergency, tapi kan tuh kayak annoying ya, lu harus nunggu. Kalau lu alhamdulillah kalau umur masih panjang ya kan gitu kan, gue yang mikir ih ribet banget gitu kan birokrasinya gitu, yang bener-bener kayak apa sih kayak gini. Gue masih ada komplain untuk masalah itu sih. Untuk yang lain sih so far enggak gitu, untuk tinggal di sini gitu kan. Cuma memang untuk sistem kesehatannya bagus lah, untuk sistemnya tuh yang bener-bener apa namanya terorganisir gitu. Jadi well itulah, gue nggak gimana ya, gue takut salah ngomong juga. Tapi yang ini berdasarkan pengalaman gue. Jadi pengalaman gue tuh kadang yang gue pernah nelfon tuh yang oh nggak bisa, lu harus datang untuk
minggu depan gitu. Padahal kan gue sakitnya sekarang, gue pengen dateng hari ini kalau nggak besok gitu kan. Oh ya gini, gue komplain, gue marah-marah, yang ngerasa gue udah nggak kuat lagi, gue nggak bisa hold ini sakit ini gitu kan. Gue pengen buru-buru sembuh, baru bisa kayak gitu. Jadi ya gitu deh. Namanya itu di sini Laehus, Lae itu dokter, Hus itu rumah dokter, rumah sakit atau klinik lah ya. Soalnya rumah sakit tuh kalau dibilang rumah sakit tuh di sini tuh gede. Kita tuh ada dua di sini di Unsur, ada dua rumah sakit gede kayak RSUD lah ya, modelnya kayak gitu. Yang waktu gue dulu lahiran gue di sana kayak gitu, dan itu gede banget dan super gede banget. Dan ini yang kedua ini lagi dibangun gitu. Ada juga di Svenbo, tapi untuk di Unsur ini ada dua sih gitu. Jadi amit-amit coy kalau misalkan dijauhkan banget. Gue inget banget pesan bokap, jangan sampai kita tuh satu ke rumah sakit, kedua ke kantor polisi. Itu sih. Jadi gitu gengs. Jadi sistem kesehatannya sebenarnya sama aja, cuma ada plus minusnya. Lebih di sini tuh lebih terorganisir, tapi minusnya yaitu dia, jadi kita nggak bisa asal datang kalau kita sakit, kecuali lu bener-bener emergency, lo kolaps, baru lu bisa telepon ambulan atau emergency gitu kan. Lu nggak bisa datang tiba-tiba, oh gue mau datang ke dokter ini kayak gini, langsung kayak gini, nggak bisa sayang, kayak gitu. Gitu. Oke, saya mau lanjut ngopi lagi sama emping tadi. Udah jemput kayak juga lagi santai juga di sana. Demikian sharing-sharingnya. Jadi kalau kalian mau tanya tentang apa di sini seperti apa, kayak waktu kemarin ada sempet, Kak buat video lagi dong di supermarket. Gue lagi nyari sikon yang tepat, jadi yang biar gue nggak rush, yang biar supaya gue agak sedikit detail, terus gue bisa nyolong video gitu. Gue takut ditegur, malu kan kalau ditegur, nggak boleh ngambil foto, nggak boleh ngambil video. Sebenarnya kayaknya boleh-boleh aja sih, tapi gue kayak nggak berani, gue takut. Gue respect orang-orang kalau lagi yang belanja. Kalau lagi sepi sih sekitar kayak jam 10 jam 11 itu kayaknya sepi, jadi gue bisa. Tapi itu kan penjaga tokonya lebih parah lagi, takut ditegur juga ya kan. Gitu deh. Oke, terima kasih, selamat beraktivitas, dan thank you once again untuk teman-teman yang udah subscribe. Kalau misalkan kalian mau tahu tentang apa di sini di Denmark atau di kehidupan saya, bisa langsung ditaruh di komen aja gitu. Jadi itulah, one day akan gue buat alasan gue membuat vlog ini. Oke, thank you, I love you.